Konflik di Selat Hormuz kembali memanaskan pasar dunia. Harga minyak global melonjak tajam setelah muncul laporan bahwa militer Amerika Serikat menyerang sejumlah titik strategis Iran di dekat jalur pelayaran paling vital di dunia. Situasi yang sempat meredah kini kembali mencekam, apalagi setelah media Iran menuding kapal tanker mereka menjadi target serangan baru Washington. Dunia pun mulai khawatir perang energi kembali meledak. Di tengah rumor kesepakatan damai antara Washington dan Teheran, Iran justru mengeluarkan aturan baru yang memperketat lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz. Kapal yang dianggap tidak bersahabat bahkan disebut berisiko diserang jika tidak mematuhi protokol Iran. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan siap menghidupkan lagi operasi pengawalan kapal komersial demi menjaga jalur minyak global tetap terbuka. Ketegangan ini langsung mengguncang harga minyak dunia. Brent kembali menembus di atas $100 per barel, sementara pasar global dibuat cemas oleh ancaman gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah modern. Dengan sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz, satu percikan konflik saja bisa memicu krisis ekonomi global yang lebih besar. Militer Iran mencegat sebuah drone di langit Selat Hormuz pada malam hari. Drone tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Selat Hormuz. Usai tertembak, drone tersebut hancur dan terbakar di langit. Meski gencatan senjata masih berlangsung, Selat Hormuz masih panas akibat blokade yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat. Sampai saat ini pihak Iran belum mengetahui pemilik drone yang memasuki wilayah Selat Hormuz tersebut. Pemirsa, Iran dilaporkan mengancam Uni Emirat Arab akan meluncurkan serangan jika tidak menghentikan persekutuan dengan pihak yang memusuhi Iran. Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah pangkalan musuh dianggap berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Lebih dari 9 pekan, konflik di Timur Tengah masih berlangsung dan terus meluas. Iran dilaporkan mengancam Uni Emirat Arab akan meluncurkan serangan jika tidak menghentikan persekutuannya dengan pihak-pihak yang memusuhi Iran. Dilansir dari media Iran Military Media, Markas Besar Militer Pusat Iran Khatam Al-Anbiya menegaskan jika Uni Emirat Arab mengambil tindakan apapun terhadap pelabuhan Iran, maka angkatan bersenjata Iran akan menyerang dan menghancurkan Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri Iran mencatat Abu Dhabi mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan yang menargetkan Republik Islam. Selain itu, Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah pangkalan musuh juga membawa konsekuensi berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Diketahui Uni Emirat Arab dan sejumlah negara regional lainnya termasuk Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania mengizinkan wilayah mereka menjadi landasan peluncuran serangan ke wilayah Iran sejak agresi pada 28 Februari hingga 7 April. Iran pun membalas dengan meluncurkan serangan terhadap target-target AS dan Israel di wilayah tersebut. Hingga kini konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian. Amerika Serikat mengakhiri operasi Epic Fury ke Iran. Selain itu, Amerika juga hentikan sementara operasi Project Freedom atau pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Selain akhiri operasi Epic Fury, Amerika Serikat juga hentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom di Selat Hormuz. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran.
Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Bapak Pizarro Ghazali Idrus. Selamat malam, Pak Pizarro. Ya, malam Diandra. Baik, Pak, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ini kan bilang Epic Fury telah berakhir. Kemudian juga Presiden Trump bilang Project Freedom di Hormuz dihentikan sementara. Lalu Rubio juga mendesak Cina agar membujuk Iran nih untuk buka Selat Hormuz. Dari 3 indikator itu, apakah menurut Anda Amerika Serikat ini sebetulnya sudah menyerah atau kehabisan akal begitu menghadapi Iran? Iya, betul. Menurut saya Amerika sudah gagal. Ini deklarasi kegagalan dari Amerika Serikat yang disampaikan langsung oleh Marco Rubio bahwa Epic Fury sudah berakhir, tidak berlanjut. Karena apa? Karena terbukti blokade militer, serangan militer, blokade Hormuz ternyata itu gagal melumpuhkan dan juga memadamkan semangat perlawanan Iran di dalam perang yang sudah hampir 2 bulan ini. Saya kira sekarang Amerika Serikat, Donald Trump itu benar-benar frustasi karena jalur apapun yang mereka sudah lakukan, bayangkan digempur fasilitas nuklirnya, kemudian pernah digempur juga Pulau Kark ya, kemudian sekarang dilakukan mencoba ada blokade militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di perairan Oman. Ternyata sampai sekarang Iran masih eksis, Iran bahkan berhasil melakukan serangan kembali drone-drone kepada kapal-kapal tempur Amerika Serikat di perairan Oman, walaupun itu hanya sekedar tembakan peringatan gitu. Tetapi ini membuktikan bahwa Amerika Serikat itu menyerah. Dia sudah tidak punya cara lagi bagaimana untuk menekan Iran, dan klaim-klaim yang ini kan juga menarik. Kan dia mengatakan Epic Fury sekarang sudah berakhir, padahal sebelum-sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sudah memenangkan pertarungan dengan Iran, Iran berhasil dilumpuhkan, Iran berhasil dikalahkan, tetapi kemudian sekarang Epic Fury itu disampaikan bahwa berakhir. Ini membuktikan ada jeda yang sangat panjang ya. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat selama ini itu gagal dalam menundukkan dan melumpuhkan perlawanan dari Iran. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, Iran melakukan serangan lagi kepada Uni Emirat Arab ya, Iran melakukan serangan kepada kapal militer Amerika Serikat. Artinya Iran itu siap perang panjang, dia tidak menyerah, dan yang terjadi kan sekarang justru Amerika Serikat itu udah mengatakan mereka mengakhiri episode pertarungan Epic Fury. Bahkan sekarang diplesetin kan Epic Fury menjadi epic failure gitu, kegagalan yang epic. Saya kira ini yang terjadi pada sekarang. Donald Trump problematikanya dia waktu tidak berpihak sama dia. Kalau perang kemudian dilanjutkan, kita ingat bulan Agustus ini sudah akan memasuki kampanye midterm election, dan waktunya sangat sedikit sekali, dan dia tidak punya banyak opsi, maka kemudian dia sepakat untuk mengakhiri operasi Epic Fury dan kemudian mulai masuk kepada meja perundingan. Baik, berarti kalau Iran mengklaim mereka menang dengan dihentikannya Project Freedom oleh Amerika Serikat ini bisa dibilang valid, Pak? Iya, karena kayak gini, kan terbukti ya, ini kan menarik. Operasi Project Freedom dibatalkan Trump hanya 2 hari setelah diluncurkan. Kan dia ngomong hari Senin pagi akan dilakukan Project Freedom. Tetapi kalau kita lihat kan, dia sama sekali juga tidak berani itu masuk ke wilayah Selat Hormuz karena tentara Iran, kapal-kapal Iran akan menembaki mereka. Dan yang kedua ialah kapal-kapal yang katanya ingin diselamatkan oleh Amerika, itu pun tidak ada yang menyambut respon dari Trump, karena mereka mengatakan tidak aman melewati jalan Selat Hormuz ini dengan pengawalan Amerika Serikat gitu. Makanya kan akhirnya itu dibatalkan ya oleh Donald Trump. Saya kira Donald Trump itu sekarang betul-betul panik ya, dia frustasi, dia tidak punya jalan lain ya untuk kemudian melumpuhkan Iran, karena terbukti Iran walaupun dicoba diblokade, ya ditekan, dia masih tetap survive loh sampai sekarang ya. Dia memang terdampak secara ekonomi, tetapi tidak benar-benar kolaps ya. Saya kira akhirnya Amerika Serikat berkonsultasi dengan Pakistan, berkonsultasi dengan Israel dan sebagainya, dan kemudian mereka akhirnya sekarang memutuskan untuk mengakhiri Epic Fury. Menurut saya itu mungkin jalan bagi Trump untuk keluar dari pertarungan ini. Karena kan Donald Trump itu betul-betul dia pengen mencari cara bagaimana dia bisa keluar dari pertarungan ini, karena Donald Trump itu khawatir perang ini akan menjadi panjang. Karena kalau perang ini panjang, menurut saya dampaknya akan ada pada 3 hal. Pertama, ekonomi Amerika Serikat akan terkuras, which is sekarang harga bensin di Amerika Serikat semakin lama semakin naik, kebutuhan pokok semakin naik. Kedua, jangan lupa ongkos militernya.
ongkos militernya sangat besar nih kalau kemudian ingin melakukan perang panjang kepada Iran. 2027 saja itu anggaran Amerika Serikat militernya itu 1,5 triliun US dollar. Itu naik dari tahun sebelumnya yang 40%. Gimana kalau kemudian perang ini menjadi panjang? Dan jangan lupa ya, yang terakhir ya, ini kekhawatiran Trump ialah waktu tidak berpihak sama dia, dikit lagi midterm election, dan di dalam perdebatan Kongres kemarin kan bagaimana kita lihat Demokrat itu menghantam Pete Hegseth, menghantam klaim-klaim dari Amerika Serikat, dan di internal Partai Republik pun sekarang udah ada sayup-sayup nih kritikan ya, bahwa kalau Trump tetap memutuskan memperpanjang perang kepada Iran, maka itu akan menjadi buah si malakama bagi Partai Republik. Maka itu akan berdampak terhadap reputasi Partai Republik, akan berdampak terhadap eksistensi politik Trump, dan bukan tidak mungkin dalam midterm election pada November nanti, Trump itu akan kalah. Maka menurut saya, ini yang jalan akhirnya diambil oleh Marco Rubio, bahwa dia memutuskan Epic Fury sudah berakhir, tidak berlanjut, Project Freedom juga tidak berlanjut, tetapi kan klaim-klaim dia yang katanya dia berhasil menang, berhasil melumpuhkan Iran, ternyata tidak tervalidasi di lapangan. Bahkan yang baru kan Iran meluncurkan peta baru Selat Hormuz ya, di mana dia mulai menguasai wilayah Selat Hormuz di bawah tetap dikendalikan dia. Dan kemudian dia juga masih tetap memegang fasilitas nuklir yang katanya kan kata Amerika Serikat ini menjadi salah satu syarat untuk kemudian diserahkan. Tapi sampai sekarang kita lihat ya, Iran mengatakan dia tidak menerima proposal Amerika Serikat. Jika Anda mau masuk ke negosiasi, Anda harus terima dulu proposal kami untuk mengakhiri peperangan dan juga mengakhiri pertempuran. Baik, Menlu Iran Arakchi ini kan melanjutkan kunjungan diplomatiknya atau safari diplomatiknya ke Cina. Sebelumnya sudah ke Pakistan, ke Oman, kemudian juga ke Rusia. Iya. Lalu menurut Anda eskalasinya ke depan akan seperti apa? Apakah kesepakatan ini bisa tercapai dengan Rusia dan Cina sebagai sekutu Iran ini bersedia menjadi mediator? Iya, saya kira kunjungan Arakchi bertemu Wangi dengan Cina, ini menurut saya ini upaya Iran untuk mengkonsolidasikan dukungan Cina kepada Iran. Karena kita ingat beberapa pekan mendatang atau mungkin bulan depan, itu akan ada pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping. Maka Iran itu kemudian memotong jalur kompas, dia bertemu terlebih dahulu dengan Wangi, memastikan dukungan Cina itu tidak bergeser, untuk tetap memberikan dukungan kepada Iran, untuk tetap memberikan support ekonomi kepada Iran, untuk tetap membeli minyak-minyak dari Iran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ini untuk memperteguh ya, poros Teheran, Beijing, Moskow. Nah ini poros yang sekarang selama ini tetap memberikan dukungan yang sangat utama kepada Iran ya. Terbukti Cina dan juga Rusia itu memveto upaya untuk di PBB, upaya untuk membongkar paksa jalur Selat Hormuz gitu. Itu kan diveto oleh mereka. Jadi ini juga upaya dari Iran untuk memastikan bahwa Cina dan Rusia itu tetap dalam satu barisan memberikan dukungan kepada mereka. Karena kan kita lihat juga ada upaya bujuk rayu juga dari Amerika Serikat kepada Cina ya untuk melemahkan dukungan Cina dengan timbal balik misalkan dicabut beberapa sanksi tarif ekonomi kepada Cina, kemudian memperkuat hubungan perdagangan kepada Cina, kemudian juga memperkuat jalinan aliansi ekonomi. Itu ada bujuk rayu dari Trump agar Cina itu tetap tidak memberikan dukungan pada Iran dengan diberikan beberapa privilege gitu. Tetapi tampaknya sampai sekarang Cina pun juga tidak goyah gitu ya imannya untuk tetap terus memberikan dukungan kepada Iran.